Indonesia tidak akan pernah kehabisan para pejuang, saudara. Mati satu, tumbuh 1000, saudara. Maka oleh sebab itu, saudara dimuliakan oleh Allah, setiap generasi pasti ada pejuang, setiap generasi pasti ada penerus. Ketika Habib Salim Jindan wafat, Habib Ali Kuitang wafat, kemudian dari Sunan Ampel wafat, Sunan Giri wafat, Sunan Kalijogo wafat, teruskan juga dengan yang lain. Ketika daripada Imam Bonjol wafat, Diponegoro wafat, Jenderal Sudirman wafat, semua meninggal dunia. Masih ada penerus-penerusnya, saudara sekalian. Gak akan pernah habis Indonesia dari pejuang. Ketika mereka telah meninggal dunia, kita Indonesia masih punya pejuang baru, saudara. Pejuang kita saat ini namanya Al-Habib Muhammad Reza bin Husain bin Syihab, pejuang Indonesia, dan juga mereka yang memperjuangkan Indonesia, saudara. Ini menunjukkan bagaimana sepak terjang para habaib. Habaib di Indonesia itu, di sini mereka itu berjuang, bukan uncang-uncang kaki, saudara. Mereka berjuang dengan jiwa raganya. Mereka telah mencintai Indonesia, tanah airnya, sehingga tidak bisa dinafikan. Jangan kau pertanyakan bagaimana kecintaan kami para habaib dengan NKRI. Jangan kau ragukan bagaimana kecintaan para kiai dengan NKRI. Jangan kau tanya lagi, jangan kau ragu lagi bagaimana kecintaan, kepatuhan, kesetiaan santri terhadap NKRI. Karena NKRI ini berdiri dari darah para pejuang, para habaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah, teman-teman, jadi kita sudah menyaksikan sendiri ya, yaitu video dari Bapak Ali Jindan, yang dimana Bapak Ali Jindan ini mengklaim ya, membelokkan sejarah bahwasanya Indonesia ini berdiri dari darah para pejuang, yaitu darah para habaib. Nah, teman-teman, jadi di mana ya mereka ini yang disebut pejuang ya, teman-teman ya? Coba tunjukkan ya pejuang siapa yang ada di Indonesia ini, para Habib-Habib Ba'lawi ya, teman-teman. Ini adalah pembodohan ya, pembelokan sejarah ya, teman-teman ya. Jadi jangan sampai kita ini tertipu dengan omongan-omongan mereka yang dimana mereka ini ya suka mengklaim palsu, membelokkan sejarah, bahkan makam-makam palsu ya, bahkan makam-makam juga diba'lawikan, dibinyahayakan. Nah, teman-teman, itu adalah bukti bahwa mereka ini ingin mencaplok Indonesia ini dari pejuang-pejuang asli Indonesia. Nah, maka dari itu, teman-teman ya, banyak sejarah-sejarah yang dibelokkan oleh Habib-Habib Ba'lawi ini ya. Terutama adalah doktrin yang menyesatkan itu dialihkan kepada ya, yaitu penerus perjuangan ini adalah Bapak Rizik Syihab. Ini dari mana ya, teman-teman? Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi saya akan tampilkan yaitu video dari Kiai Imad Al-Bantani, yaitu baru-baru ini beliau ini ada di Brebes dan mengatakan kepada jamaah agar mempertahankan Indonesia ini, jangan sampai Indonesia ini dibelokkan sejarahnya oleh oknum Habib-Habib Ba'lawi. Nah, oke teman-teman, jadi inilah ceramah yang menggelegar ya, yaitu untuk meningkatkan yaitu generasi muda agar jangan sampai tertipu dengan doktrin-doktrin yang menyesatkan oleh oknum-oknum Habib Ba'lawi. Nah, oke teman-teman, kita langsung saja, mari kita simak videonya. Menjaga harkat martabat budaya Nusantara, menjaga kehormatan kemuliaan ulama-ulama Nusantara, menjaga sejarah Indonesia, sejarah yang penuh dengan kemuliaan, sejarah yang penuh dengan kebesaran. Leluhur kita masa lalu orang-orang yang sangat patut untuk dibanggakan, tapi sejarahnya sekarang ada yang mau membelokkan. Relakah saudara semua leluhur kalian yang begitu besar, begitu mulia, kemudian sejarahnya dibelokkan? Rela atau tidak? Rela atau tidak? Kalau kalian tidak rela, maka berdirilah bersama perjuangan Wali Songo Indonesia. Organisasi kita yang tercinta Nahdlatul Ulama, sejarahnya ada yang membelokkan. Apakah kita rela sejarah Nahdlatul Ulama dibelokkan? Banser jawab, relakah engkau wahai Banser? Relakah engkau wahai Banser? Sejarah leluhurmu dibelokkan. Relakah engkau sejarah Nahdlatul Ulama dibelokkan? Relakah engkau makam-makam pahlawan kita kemudian atribusinya belok jadi biaya? Lihat kanan dan kiri, wahai kepala desa seluruh Indonesia. Contohlah kepala desa Luwung Gede di Kabupaten Brebes. Beliau Bapak Enggin cilak-cilok kanan dan kiri. Di desanya apakah ada makam-makam leluhur yang kemudian dibelokkan? Kita tidak membenci siapapun, tapi kita cinta terhadap negara dan bangsa serta sejarah bangsa kita sendiri. Betul? Oleh karena itu, kita berdiri tegak bersama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita berdiri tegak bersama Nahdlatul Ulama. Tetapi satu yang perlu diingat, tidak boleh pengurus PWI di mana saja berada di setiap tingkatan
kemudian tidak bersabar di dalam perjuangan. Kenapa? Karena sesuatu yang kita perjuangkan ini telah berjalan puluhan tahun dan butuh waktu untuk memutar balik arah dari perspektif yang telah ada di dalam alam bawah sadar saudara-saudara kibin-kibin kita. Mukibin. Kalau ini pendukung PWI seluruh Indonesia namanya mahbubin, para orang-orang yang dicintai oleh PWI. Kalau pendukung Ba'lawi namanya mukibin, orang yang hanya mencintai saja, tugasnya hanya mencintai. Tetapi pendukung PWI mahbubin, orang-orang yang dicintai oleh Kiai Abbas Bili Yaksi, orang-orang yang dicintai oleh Imaduddin Usman Al-Bantani, orang-orang yang dicintai setiap laskar. Karena mereka lah orang-orang yang dicintai oleh PWI. PWI berdiri tegak bersama mahbubin, orang-orang yang dicintai. Siapa orang-orang yang dicintai? Seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya rakyat Indonesia yang muslim, bukan hanya yang NU, seluruh umat Islam, dia dari NU, dari Muhammadiyah, dari yang lainnya, akan dicintai oleh perjuangan Wali Songo Indonesia. Bukan hanya bangsa Indonesia yang muslim, tetapi saudara-saudara sebangsa setanah air kita, yang Kristen, yang Katolik, yang Hindu, yang Buddha, yang Konghucu, semuanya, karena mereka memiliki sejarah yang sama dengan kita, leluhur mereka dengan kita sama, leluhur bangsa Indonesia, maka kita PWI berdiri untuk menjaga kehormatan mereka semuanya. Cinta negara dicontohkan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Hubbul watan minal iman, cinta tanah air adalah sebagian daripada iman. Siapa orang yang di dalam dirinya tidak ada cinta terhadap tanah airnya, menurut Mbah Hasyim Asy'ari, imannya dipertanyakan. Siapa orang yang mengaku dia sebagai murid-murid Mbah Hasyim Asy'ari, kemudian tidak mencintai tanah ini, tidak mencintai air ini, tidak mencintai apa yang tumbuh di atasnya, tidak mencintai kekayaan yang ada di dalamnya, maka dia harus malu mengaku sebagai murid-murid Mbah Hasyim Asy'ari. Ketika sejarah leluhurnya dibelokkan, ketika ulama-ulamanya direndahkan, ketika sorbannya kiai lebih rendah daripada sendalnya habaib yang ahli maksiat, dia diam saja, maka dia harus malu mengaku sebagai penerus ajaran-ajaran Mbah Hasyim Asy'ari. Kenapa Mbah Hasyim Asy'ari resolusi jihad 22 Oktober 1945? Mbah Hasyim Asy'ari sudah melihat ini sekutu mau datang lagi ke Indonesia. Baru 2 bulan kita merdeka, saudara. Ini sekutu ingin merebut kembali kemerdekaan Indonesia. Wong-wong Brebes pengen didadikakan budak-budak maning sing terjajah, wong luwung gede arep didadikaken kaya bengen maning, sebagai orang-orang yang tidak punya kebanggaan dan kehormatan, akan dijadikan orang-orang terjajah lagi. Mbah Hasyim kemudian musyawarah dengan para ulama, bagaimana caranya kita harus mempertahankan hifdzul maujud, menjaga yang sudah ada. Apa yang sudah ada? Yaitu adalah kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia yang telah diproklamasikan 17 Agustus 1945. Maka dibentuklah apa yang disebut dengan resolusi jihad. 22 Oktober ditandatangan oleh Mbah Hasyim Asy'ari atas musyawarah ulama-ulama Nahdlatul Ulama. Kemudian 20 hari setelahnya, tepatnya 18 hari, terjadilah perang Surabaya. 85 km dari Surabaya wajib, kata Mbah Hasyim Asy'ari, untuk ikut berperang melawan sekutu. Maka kemudian 85 km itu paling sampai Tuban. Tapi dari Cirebon yang jaraknya itu sudah ratusan kilometer, Mbah Abbas Buntet datang ke Surabaya bersama laskar santri, laskar Hizbullah, untuk ikut berjuang bersama-sama rakyat Surabaya, arek-arek Surabaya, untuk mengusir penjajah Belanda dan sekutu. Dari laskar Mbah Hasyim dipimpin oleh Mbah Abbas Buntet. Mbah Abbas Buntet punya cucu Gus Abbas Buntet. Jadi iki putune dudu Mbah Abbas iki milu perang 45 murah wis tua bangka. Iki putune nunggak semi arane sami-sami Abbas. Kula arane Imaduddin, Bu. Bu, catet, bapak anak sing masih dua anak perawan, catet. Aran kula Imaduddin. Iku zaman bengen Palestina mau direbut kembali oleh pasukan Islam. Iku panglima perangi arane Imaduddin Zangki. Dua anak arane Nuruddin Zangki. Belum berhasil sampai mereka berdua mati. Kemudian baru oleh keturunannya Salahuddin Al-Ayyubi.
Lah kula iki arane Mantuddin, adik kula lanang arane Nuruddin, ponakan kula alane Salahuddin. Ning kresek ning kana. Berarti apa? Cara orang tua kita memberi nama itu selalu dengan tafaulan kepada nama para pejuang-pejuang di masa lalu. Agar apa? Agar perjuangan masa lalu oleh leluhur-leluhur kita akan senantiasa mempunyai penerus ila yaumil qiyamah. Rasulullah berjuang menyebarkan agama Islam dari Jazirah Arabia yang tandus dan gersang, dicaci maki, dikatakan tukang sihir, dikatakan wong edan, dikatakan pendusta. Nabi Muhammad sabar, isbir kata Allah, ala ma yaqulun, sabarlah terhadap apa yang dikatakan oleh netizen. Maka PWI ojo kesusu, ojo apa? Jangan gampang marahan. Ojo apa itu? Ojo nesu, ojo dume, ojo gampang marah. Kalau dihujat, dicaci oleh netizen, qulu linnasi husna, balas dengan yang baik. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya ceramah yang menggelegar ya, yang dimana Kiai Imad Al-Bantani ini itu mengingatkan yaitu para generasi muda jangan sampai tertipu dengan oknum Habib-Habib ini, yang dimana mereka ini selalu yaitu membelokkan sejarah Indonesia ini. Bahkan pahlawan-pahlawan juga diklaim dari mereka ya teman-teman ya. Dan seperti Bapak Ali Jindan tadi, yaitu para Habib ini, mereka ini berjuang demi kemerdekaan Indonesia. Ini dari mana ya teman-teman ya? Jadi mereka itu seperti itu ya. Ada sistemnya sendiri-sendiri. Ada yang membelokkan sejarah, ada yang membuat makam-makam palsu, ada makam-makam yang dibelokkan menjadi bin Yahya, ada juga yang ya yaitu mengajak kaum muslimin yaitu untuk membenci pemerintah, lalu kemudian memprovokasi kaum muslimin dan lain-lain. Ya teman-teman, ada yang jualan ya, ada yang jualan karomah, ada yang jualan nasab, ada yang lain-lainnya teman-teman. Jadi mereka itu ada porsinya sendiri-sendiri ceramah itu ya teman-teman. Nah, maka dari itu kita sebagai kaum muslimin jangan dibodoh-bodohin oleh oknum-oknum Habib yang semacam ini ya teman-teman. Cukuplah ya kita ini dulunya dijajah oleh Belanda. Jangan sampai kita ini dijajah kembali yaitu oleh keturunan-keturunan yang mengaku sebagai keturunan zuriat Nabi SAW. Tapi kenyataannya mereka ini ya bukan zuriat Nabi SAW. Mereka ini memiliki agenda yang tersembunyi, yaitu ingin merebut Indonesia, yaitu dari tangan pahlawan-pahlawan yang ada di Indonesia ini teman-teman. Mereka ini enak saja ya mengklaim sana sini bahwasanya mereka ini adalah memperjuangkan Indonesia. Dari mana teman-teman? Nah, itu sudah kelihatan ya teman-teman. Bukan itu saja, ceramah-ceramahnya itu ya suka ya yaitu mendoktrin kaum muslimin agar mencintai mereka ya, agar mereka ini dipuja-puja dan seakan-akan mereka ini berjuang untuk Indonesia. Ini sangat jauh sekali ya teman-teman. Nah, maka dari itu ya pesan saya jangan tertipu dengan oknum Habib Ba'alawi ini. Mereka ini sangat ya licik sekali ketika mereka ini menyampaikan. Coba kita dengarkan tadi ya Bapak Ali Jindan ini ya, yang dimana para pejuang ya disebutkan pejuang Indonesia, lalu kemudian ujung-ujungnya pejuang di masa kini adalah Bapak Rizik Syihab. Ini pejuang dari mana teman-teman? Coba kita lihat ceramah Bapak Rizik Syihab ya, ketika berceramah hanya mencaci maki pemerintah, menuduh pemerintah ini dan itu. Saya rasa kalau nggak ada ya yang namanya Habib Alawi ini, Indonesia aman teman-teman. Sejak dari dulu ya mereka ini selalu memprovokasi kaum muslimin, selalu membuat kegaduhan yang ada di Indonesia ini ya teman-teman. Nah, maka dari itu teman-teman ya, saya sangat mendukung sekali yaitu tentang tesisnya Kiai Imad Al-Bantani tentang terkait masalah ya nasab ini, isu nasab ini. Allah sudah menunjukkan, membukakan aib-aib mereka ini ketika nasabnya itu ya diteliti marah-marah dan mereka tidak mampu untuk membantahnya, hanya marah-marah ya, hanya marah-marah kepada Kiai Imad dan marah-marah kepada orang yang membatalkan nasabnya. Nah, oke teman-teman, itu saja yang saya sampaikan ya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.